Ya. Ya, oke, Mas Reza, so far gimana artinya setelah mengeluarkan keluh kesah, artinya yang tidak tahu orang banyak ya perihal keadaanmu di beberapa tahun belakangan ini? Aduh, bingung sebenarnya, maksudnya sampai hari ini aku ketemu sama teman-teman semua. Sebenarnya podcast sama Kak Ferdi Elemen tuh aku cuma sharing aja, maksudnya awalnya tuh ketemu ngobrol, terus akhirnya banyak pertanyaan, akhirnya Kang Ferdi nanya kenapa sih selama ini tuh nggak keluar, kenapa? Ya. Kayaknya aku nggak mungkin harus bohong lagi, maksudnya alasan ini, alasan itu, alasan ini. Jadi akhirnya aku cerita gini loh keadaannya, bahwa selama ini terutama di 2010 aku mengalami memang kejadian yang cukup kurang menyenangkan, terutama di keluarga aku. Jadi aku mengalami bangkrut lah ya, finansial, sampai aku akhirnya harus berpindah kehidupan dari yang tadinya aku bilangnya dunia fantasi, sampai akhirnya aku bisa menjalani kehidupan yang sebelumnya nggak pernah terpikir sama aku bahwa aku bakal ada di titik itu. Jadi aku sebenarnya jujur aku berat banget sharing tentang hal ini, karena ini cukup aku tutupin hampir 12 tahun lamanya gitu. Dan aku nggak mau juga membuka ini sebenarnya untuk seperti mencari sensasi atau mengkasihani. Jujur aku nih wawancara gini juga aku masih bingung, karena aku nggak terbiasa untuk membahas tentang profil aku atau keluarga ya gitu. Jadi itu yang aku jalanin 2010 sampai detik ini. Aku masih jadi anak yang berjuang sampai terakhir mama meninggal 3 tahun. Aku masih susah payah untuk ngobatin, dan sekarang masih tinggal di kos untuk berjuang. Tapi malu sebenarnya, aku malu sebenarnya cerita gini, sumpah aku malu, maksudnya karena mungkin teman-teman tahu lah bahwa aku selalu kalau ketemu teman-teman selalu mencoba untuk menjadi everything is gonna be okay gitu, maksudnya pengen selalu berbagi. Tapi aku terharu sih, maksudnya teman-teman sampai datang ke sini, maksudnya terima cerita aku ini dan masih mau interview aku, dan ya itulah keadaan aku sekarang. Mas, apa sih penyebabnya, Mas? Bisa diceritakan sedikit flashback? Ya, jadi 2010 tepatnya kalau aku boleh cerita, kita ngalamin satu kejadian yang valid dalam bisnis. Tapi ada faktor yang aku juga nggak bisa tutupin. Jadi di rumah tuh pernah kejadian bola api jatuh, terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir. Terus mama sempat mengalami ya nggak inget siapapun, keluar dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di bawah di samping rel kereta api sama papa. Jadi itu udah dialamin. Tapi sekali lagi aku maaf nggak mau masuk ke dalam hal yang bisnis atau menyalahkan siapapun. Terus akhirnya kerugian bisnis sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami juga pada saat itu berpartneran sama papa atau mamaku, mungkin mereka tahu lah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi, tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau nggak salah 500.000. Terus aku di situ sama mama papa, adikku bersama di rumah temennya diungsikan, kakakku ngejalanin kerjaannya. Terus aku dapat kontrak dari Parahayu 2010 dikasih uang 5 juta sama Parahayu. Terus aku habis itu tinggal di rumah DJ Sumantri. Aku ngikut sama dia. Tiba-tiba aku ditawarin lagu untuk bikin lagu Sarini, Kau Yang Telah Memilih Aku. Aku dibayar 15 juta. Aku pindahin rumah ke mama papa ke sebelahnya. Tapi di situ aku masih dalam proses dikejar sana sini, karena
kita nggak bisa bayar tenan. Aku nggak ngerti sih detailnya karena aku tidak berani menanyakan pada saat itu ke mama papa karena kondisi mama juga lagi unstabil, papa juga harus ngurus kesana sini. Jadi waktu berita ini keluar juga tadi aku teleponan sama papa cuma bilang ya nggak apa-apa, akhirnya semua orang berhak tahu cerita kita yang sesungguhnya. Tapi kata papa dalam bisnisnya intinya kita hancur, ya tidak ada lah yang mau seperti ini. Jadi itu yang terjadi sampai aku aset rumah semua nggak ada, mobil nggak ada. Aku tuh jadi kalau boleh cerita sedikit, aku tuh lagi main PlayStation. Ini pokoknya jam 4 sore. Aku diajak ke rumah tante, aku cuma pakai baju, bawa tas pinggang. Aku ke rumah tante sampai detik hari ini pun aku udah nggak balik ke rumah aku lagi gitu. Ibaratnya, bukan ibarat ya, seperti itu. Aku nggak tahu detailnya kenapa. Terus sekarang aku kalau lewat rumah itu udah ditempatin sama orang yang aku nggak tahu notabene itu siapa atau bagaimana. Di situ ada jam aku, mobil aku masih ada, ibarat gitu. Jadi di situ kita 3 tahun benar-benar ngumpet, takut dari mana-mana karena mama juga selalu bilang almarhum, hati-hati mas, nanti ketahuan teman-teman media, nanti tahu kamu lagi susah apa segala macam. Itu yang selalu khawatir. Tapi itu buat aku juga satu pelajaran. Aku ngerti pasti mama maksudnya juga nggak mau menceritakan kesusahan. Banyak juga teman-teman yang bilang bahwa kenapa nggak cerita dari dulu. Nah sebenarnya nggak ada niat aku untuk menceritakan tentang kehidupan aku dan keluarga aku karena ini kan termasuk dengan apa ya, rahasia atau aib keluarga ya yang dan aku juga berkarya di industri. Buat teman-teman tahu aku nggak pernah mau jual tentang cerita seperti ini. Jadi akhirnya pas kemarin di podcast ya kejadian seperti ini, bangkrut bisnis. Aku dalam keadaan yang aku nggak mau nyebut aku susah. Aku sekarang sudah beranjak lebih baik. Alhamdulillah awal tahun ini aku sudah dapat 2 kerjaan nyanyi kemarin, walaupun budgetnya masih ya biasa buat yang penting aku bisa survive. Terus berapa tahun ini juga aku lumayan more survive dibanding 2010, 11, 12, 13 itu bener-bener aku yang luar biasa. Waktu aku bikinin lagu Sehari ini juga aku ikut preskon sama teman-teman, aku bisa senyum-senyum padahal di rumah tuh lagi dikejar orang, lagi apa segala macam ya. Pilotnya itu rumah disita bank atau jadi nggak ada urusan sama bank. Jadi aku tidak tahu secara detail ya, tapi jadi kita tuh mama tuh adalah salah satu eksibitor. Terus kita di salah satu perusahaan, terus kita bikin pameran, kita pilot. Jadi aku nggak ngerti semenjak kejadian bola api itu tiba-tiba kita bisnis satu malam rugi, kita bisnis ini rugi di dalam eksibitor itu pameran. Jadi nggak tahu kenapa, aku pun bingung. Maksudnya gini, kok bisnis bisa sampai rumah semua habis, mobil semua habis, sampai ibaratnya minus. Nah itu pun sampai sekarang juga masih teka-teki buat aku. Tapi papa mama selalu bilang kita tidak ada berurusan sama uang orang atau apa. Jadi mungkin aku nggak ngerti lah, kalau pameran itu kan kita kayak misalnya pameran PRJ, kita kan harus bayar sekian puluh miliar untuk sewa tempat, untuk ini. Tiba-tiba pesertanya udah oke, tiba-tiba peserta nggak bayar ya, kita kan harus menyelesaikan itu. Jadi berapa kali pameran dari mulai 2008, 9, 10 habis, dan benar-benar 2010 itu gone semuanya. Jadi nggak ngerti lah aku itu kenapa. Yang jelas kalau teman-teman yang bisnis pameran mungkin mereka paham lah dengan sistematis yang aku sampaikan ini. Yang biasa di eksibitor pameran mereka pasti paham. Terus menerima kenyataannya seperti apa sih? Apa? Menerima kenyataannya ya, kita tahu kan dengan situasi lo yang dulu dan sekarang harus. Aku sekarang jujur ya, mungkin kalau aku sekarang cerita jauh lebih better, sudah sangat menerima untuk diri aku, udah sangat menerima keadaan aku sekarang. 2010, 11, 12 tuh aku masih bengong, masih nggak tahu mau ngapain, masih berubah dalam arti kata yang biasa pergi ke mall ganti baju,
terus kalau mau nyanyi pakai berlian sekian karat, pakai anting 1 karat, mau antingnya hilang nggak peduli apa segala macam. Tapi tiba-tiba honor pertama aku dapat dari Para Hayu sama di Sumantri, aku beli nasi padang sama papa sama pindah rumah, itu kita makan bertiga sampai nangis. Jadi mentalitiku so far sudah more sehat. Justru malah aku sekarang ketakutan lagi ketika cerita ini ke-share ke banyak orang, karena aku takut teman-temanku yang masih WA karena tahu aku orang kaya, aku bagaimana, aku takut mereka nggak nerima aku. Jadi hari ini juga aku masih berpolemik, dalam arti kata serius aku harus cerita ini. Aku minta maaf sama mama dari kemarin malam, aku minta maaf sama mama, maksudnya mama maafin aku harus cerita, bukan harus, kok aku tiba-tiba cerita ini ya ma di podcast itu, dan sekarang semua orang tahu keadaan kita yang kemarin. Mudah-mudahan mama juga di alam sana maafin Resa, dalam arti kata aku nggak mau buka aib, bukan maksudku buka aib keluarga, tapi mungkin ini juga aku akan lebih lega ketika aku diundang ke siapa, aku bernyanyi, ketika aku gak harus maaf ya, maksudnya pura-pura cari-cari baju yang mirip-mirip aslinya supaya bagus, supaya terlihat gitu sampai gitu. Tapi sekarang honestly jujur teman-teman, aku nggak perlu sibuk lagi kalau mau kemana harus sewa mobil, harus berdandan sok rapi, harus mau ketemu ini gimana nih, kita nggak punya duit, nanti kalau minum traktir gimana segala macam. Aku cuman mau rilis itu, siap mau teman-temanku nggak mau berteman lagi lah sama Resa ternyata bukan anak orang kaya lagi apa ya, it's okay. Dan kalau yang terima aku sekarang keadaan kayak gini, alhamdulillah itu. Tapi aku tenangnya di posisi itu, jadi aku nggak harus berpura-pura jadi orang kaya lagi lah ibaratnya gitu, karena aku kayak di media sosial selalu nunjukin bahwa aku tidak mau nunjukin kesusahan. Aku harus tetap nunjukin bahwa everything okay, foto di mobil walaupun di parkiran mobil orang, Lamborghini apa segala foto orang. Serius, yang Lamborghini sama Porsche itu punyanya Bang Jamil, bukan punyaku. Itu aku dalam keadaan itu susah. Berapa lama proses maksudnya menganggap kamu masih kaya gitu, berapa lama proses jalan? Tahun 2 tahun pertama pada saat itu masih, aku bukan menganggap aku kaya, aku masih berpikir bahwa ini jangan-jangan papa mama lagi ngerjain aku nih, lagi ngerjain anak-anak nih, disuruh susah apa segala, sampai berpikir. Tapi lama-lama kok ngerjainnya lama banget ya, kok sampai tiba-tiba mama bener-bener dikejar orang, ditagih harus bayar ini. Tapi alhamdulillah saya tegasin di sini semuanya sudah oke. Saya udah nggak ada dikejar terhadap bisnis yang lain. Paling saya masih punya hutang beberapa dengan teman-teman, atau yang belum, kemarin saya pinjemin uang belum saya bayar, tapi mereka mengerti karena keadaan saya gitu. Jadi tapi kalau untuk yang hutang bisnisnya semua alhamdulillah di 2014 semuanya sudah clear, alhamdulillah sekali. Nah, jadi itu yang aku syukurin. Mudah-mudahan mama nggak marah lah gitu sama. Sekarang kondisinya berarti lu lebih menghargai apa yang lu miliki dong. Kalau dulu kan foya-foya, bisa dibilang. Jadi sebenarnya gini, aku tuh dulu nggak foya-foya. Karena aku cuma anak SMA yang disuruh nyanyi, dipakein baju, ini dikasih mobil, difasilitasin, aku nggak ngerti sama sekali. Jadi sebenarnya aku hanya kaget, loh, kok hari ini nggak gini, kok hari ini nggak gini gitu. Aku kok dibilang foya-foya sama sekali. Karena fasilitas aku dikasih, aku jalan sama teman-teman, sampai detik ini pun aku nggak mau ngerubah sikapku, dalam arti kata kalau aku punya uang yuk aku traktir makan apa segala macam, masih. Cuma memang bedanya dulu bener-bener aku datang ke mall, ke satu toko brand, karena udah kenal semua mama, tinggal bawa pulang baju, nanti urusan bill mama yang bayar gitu. Kalau sekarang bener-bener dulu punya duit atau enggak gitu, mau beli even ke toko yang ini kan gitu. Jadi hanya itu sih perubahan, tapi itu udah aku laluin beberapa tahun lalu. So far kalau teman-teman, jadi ini kejadian baru, enggak, ini kejadian udah lama, cuman aku baru cerita. Aku sudah menerima dalam keadaan diriku, tapi aku baru share ke teman-teman, dan mudah-mudahan sekarang teman-teman menerima keadaan aku. Itu aja sih yang
Tapi sekarang masih teman-teman kamu tetap entertain, masih ada yang nggak terima dengan keadaan kamu. Sampai detik ini masih ada yang WA, lu tuh bangkrut Res. Aku bilang iya. Kenapa nggak pernah cerita? Sampai terakhir aku ketemu sama teman-teman musisi itu. Jadi gini, awalnya aku podcast di tempat Averti itu cerita podcast biasa, terus pengen ngajak bisnis, nggak ada cerita begini. Pas akhirnya kemana sih, aku bilang boleh nggak sih aku cerita begini. Jadi akhirnya kejadian sekarang. Terus ke teman-teman masih berpikir bahwa Res, ayo dong kayak tahun baru lah, Res ayolah kita tahun baru di US apa segala macam, masih begitu. Dan aku bilang gua tahun baru di Bintaro bro sama keluarga apa segala macam, dan aku capek untuk harus seperti itu. Jadi mungkin dengan seperti ini, jadi maafin ya teman-teman, mungkin ada teman-teman media juga yang dari kemarin janjian Les lu liputan yuk, bikin reality show yuk. Boro-boro aku bikin reality show, ini gimana reality show, nanti bensinnya gimana. Jadi aku minta maaf kalau banyak teman-teman yang kemarin kalau mau janjian sama aku selalu menghindar atau Resa nih orang susah diajak ketemu nih, atau nggak komitmen. Kalau ketemu suka hari ini berubah, hari ini tiba-tiba ngebatalin karena bukan apa-apa, aku kondisi lah. Jadi sekarang aku bisa kalaupun nanti Res janjian yuk ya, tapi aing teh ngaung ada ongkos maya gitu. Jadi lebih bisa kayak gitu sih, lebih ke situ sih beban yang mau aku hilangin gitu. Berarti beberapa tahun belakangan itu yang saat terpuruk lu hidup dengan kepura-puraan. Yes. Sangat pura-pura. Dan merasa bersalah nggak saat itu ketika hidup dengan kepura-puraan? Sangat bersalah buat diriku, sangat membebani buat diriku. Jadi aku memang benar-benar jadi, sebenarnya aku nggak mau ngebohongin siapa-siapa, cuma aku tidak ingin menunjukkan kesusahanku. Jadi aku gimana caranya tetap menampilkan kayak aku nyanyi, aku maaf ya dibayar misalnya 1.000 rupiah gitu, itu aku bisa beli baju, beli ini, beli itu, bisa habis 800 perak gitu, supaya tidak terlihat bahwa keadaan aku gimana, aku tetap pakai dancer dan segala macam. Jadi itu sih. Jadi bukan berpura-pura ya, tapi lebih kepada bahwa karena almarhum mama sama keluarga jangan sampai orang tahu. Sampai aku lebaran beberapa tahun lalu jualan di masjid gitu sama adekku, terus kalau ada orang, jangan sampai orang tahu. Kalau ada yang mulai mungkin aku bukan artis yang ngetop banget dalam arti kata, semua kalau ditaruh di masih kayaknya kenal ya ini siapa. Jadi kalau lagi jualan kadang-kadang kita kabur, jangan sampai ketahuan terus air labong, jangan sampai ketahuan media. Itu paling ditakutin sama almarhum mama sangat. Padahal kita jualan pisang hijau di masjid Bintaro. Sekarang adikku juga lagi jualan, aku juga lagi mau jualan baju. Jadi mungkin sekarang kalau teman-teman nanti ketemu di mana aku lagi jualan, ya udah tahu ceritanya bahwa Resa susah gitu. Bukan lagi sesuatu hal yang loh kok jualan. Itu sebenarnya yang sebenarnya ketakutan dibuat oleh aku dan keluarga sendiri. Mas Reza tadi disebut sempat pinjam uang Raffi Ahmad. Jadi gini, nah ini cerita Raffi Ahmad. Aku sama sekali nggak mau seolah-olah aku kayak gimana atau menompleng lagi Raffi, enggak. Aku cuman seperti di podcast aku cerita, banyak orang-orang yang sudah membantu aku. Salah satunya di momen pada saat malam itu, orang tuaku lagi benar-benar dikejar sama orang sampai mau dilaporin polisi. Aku harus bayar uang 12 juta. Aku punya uang 2 juta. Aku cuma pakai handphone kecil. Di situ ada kontak Raffi sama kontak Yadi Sembako. Akhirnya aku telepon. Pertama aku telepon Yadi Sembako. Ingat banget, aku jam 9 aku telepon Yadi Sembako. Pak Yadi, aku minta tolong dong. Kalau Pak Yadi nggak terlalu deket sama keluarga aku. Kalau Raffi cukup mengenal papa mamaku. Waktu aku ulang tahun launching album, waktu itu Raffi sama almarhum Oga jadi host. Jadi memang mengenal sekali keluarga aku. Sampai Raffi kalau dulu bilang, bro mudah-mudahan doain ya bro, gue bisa jadi orang kaya, punya mobil kayak gini kayak lo. Itu bener, papa mamaku juga sangat mengenal Raffi. Sampai akhirnya aku telepon Raffi jam 10 malam, bro boleh nggak gue pinjam duit 5 juta. Raffi bingung karena Raffi tahu keadaan aku, keadaan keluarga aku, cukup mengenal papa aku.
Dia cuman jawab, bokap kemana bro? Ada apa bro? Enggak bro, gue perlu duit 5 juta, please bantuin gue. Itu 3 kali dia nanya, bokap kemana bro? Ada, iya enggak, ke bokap kemana? Karena mungkin menurut Raffi, nih anak duit buat apa nih? Jangan-jangan buat ngapain? Lu kan bapak lu banyak duit, gue mau ngomong sama bapak lu nih. Kenapa nih si Resa om? Jangan-jangan gitu kan? Mungkin berpikir, akhirnya yaudah nomor rekening. Sampai terakhir dia bilang, enggak, bokap kemana? Enggak ada bokap, ntar lah ngobrol sama bokap gitu. Mungkin Raffi juga kalau nonton ini dia baru tahu kejadian, oh si gila itu pinjem duit waktu itu karena bangkrut itu dia nggak tahu gitu. Jadi terus aku ketemu sama dia 2013 dia masih host nyanyi. Aku ketemu sama dia, bro, nanti aku ganti ya, nanti aku kembaliin ya. Dia cuma bilang udah bro, santai, pakai aja. Sampai detik itu aku sampai sekarang belum pernah komunikasi, ketemu. Jadi aku nggak akan pernah lupa sama yang namanya Yadi Sembako, Raffi Ahmad. Jadi kalau dibilang pinjam uang, aku sampai detik ini belum balikin uang Raffi yang 5 juta. Karena waktu itu dia bilang masih pakai aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau aku punya uang, aku pasti balikin sama Raffi. Dan kalaupun belum silaturahmi, pokoknya aku doain Raffi sukses, banyak berkah terus, karena kamu udah nolong aku sampai mama meninggal. Masih terakhir mama, mas gak ada nomor Raffi, mama pengen WA gitu. Gak ada ma, aku juga gak berani DM. Sampai detik ini aku gak berani DM, gak berani cari kontaknya, karena ya basicnya kan aku bukan terbiasa yang begini ya. Jadi aku kalau sama orang begitu, aku gimana ya cara ngomongnya, gimana ya cara ininya, kan dia tahu nggak aku bangkrut, dia ini. Jadi udah overthinking sendiri gitu. Jadi itu yang terjadi. Aku terima kasih buat semua pihak-pihak yang udah ngebantu aku. Banyak sekali orang-orang, banyak sekali teman-teman yang udah support, dan salah satunya Raffi ya di Sembako, sama Pak Rahayu, DJ Sumantri, seperti itu. Itu dugaannya karena bola api gitu atau seperti apa? Bukan karena ditipu kan Mas Stalin, bukan karena ditipu rekan bisnis orang tua atau gimana? Ya sebenarnya intinya adalah bangkrut. Aku tidak tahu ditipu atau bagaimana. Aku nggak mau, intinya gini, aku tidak mau menyalahkan beberapa pihak. Aku juga tidak mau sampai kemana ada yang DM aku, Mas Esa kalau dikirim bola api berarti itu teman dekat yang ini. Aku bilang nggak usah lagi masuk ke situ. Intinya sekarang keadaanku seperti ini. Aku menerima dengan baik. Yang jelas bisnis keluarga kita bangkrut, mengalami kerugian, sampai masuk dalam kondisi kesusahan finance dan kehidupan yang cukup prihatin buat kita. Karena aku juga percaya pasti masih banyak di luar sana juga yang lebih susah dari aku pada saat itu masih. Cuman buat kita di versi keluarga kita itu udah sangat luar biasa, yang dimana kita makan nasi uduk dikirimin sama tetangga. Terus gimana ya, mungkin kalau aku cerita susah mungkin akan banyak juga teman-teman yang komen ya gue lebih susah gitu. Cuma buat aku di versi hidupku yang kemarin 2010 itu bener-bener aku merasakan kuasa Tuhan yang ketika aku kaya itu bisa miskin dalam sekejap ya. Ditipu orang atau bisnis bangkrut atau apapun ya, aku kembalikan bahwa kegagalan bisnis itu terjadi sama keluarga. Udah Berarti saat ini apa yang sedang dijalankan atau dilakukan? Survive. Iya, apa? Karena kan jadwal manggung juga nggak ada gitu. Aku jujur ya, kemarin banyak yang tanya. Aku setelah mama meninggal, sama sekali aku soalnya udah mulai dari utang sama orang berapa bulan kemarin ini. Aku coba kemarin mulai nih bangkit, bisnis jatuh lagi, karena job aku nyanyi juga bisa dibilang setahun bisa cuma 2 atau 3 kali. Panggilan bintang tamu TV kadang-kadang honornya nggak aku ambil, karena mereka berpikir ya Allah, honor segini buat apa sih, kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi saat ini ketika ada tawaran bintang tamu, honor diambil dong buat survive itu. Gini, kayak besok aku ditawarin beberapa TV. Jujur aku kasih lihat ya WA-nya. Barusan ada yang besok ada yang ngaji apa segala macam. Aku mau sampai aku bilang
kali aja dengan kondisi gini mereka mau ada yang nalangin. Oh jadi kamu minta di awal duluan gitu Ya uangnya? maksudnya kan suka dapat Karena kan TV, transport, TV bayarnya kan lumayan sebulan lumayan. atau segala macam. Tapi kembali lagi, aku nggak mau dikasihanin, aku nggak mau gimana. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, everything okay gitu. Jadi bukan berarti aku jadi money oriented atau segala macam, enggak sama sekali. Maksudnya aku tahu kok dunia kerja TV juga seperti apa. Aku tahu, aku juga intinya please jangan langsung merubah. Aku juga nggak mau, ini aku takutin dengan aku cerita gini terus teman-teman ketemu aku langsung berubah bahwa kasihan Res. Aku please jangan seperti itu malah membuat aku jadi sedih. Anggap aja semuanya everything oke, cuman keadaannya bahwa ya gue bukan orang kaya lagi gitu, gue ya udah biasa aja gitu, bahwa gue orang yang butuh job, gue butuh uang. Kalaupun misalnya kita mau kerja sama masih ayo, jadi lebih ke situ sih gitu. Karena tujuanku sekarang aku cuma mau bikin mamaku bangga, aku cuma mau bikin almarhum senyum di sana. Karena gak ada lah yang namanya Resa Herlambang, bukan secara hak lahiriah ya, melahirkan sebagai ibu, tapi Resa Herlambang di dunia entertain tidak ada kalau tidak ada almarhumah Yula Heri Burhania. Terima kasih banget buat mama, perjuangan, tenaga, uang, pikiran, semuanya. Nggak ada balasan yang bisa aku balas buat mama. Mungkin aku udah nggak bisa nangis, tapi aku cuma minta maaf kalau aku cerita keadaan sungguhnya ini, dan mudah-mudahan mama ridho gitu. Ada indikasi nggak lawan bisnis mama kamu penyebab ini? Karena kan secara kita bicara mistis ada bola api dan lain-lain. Ada, tapi aku tidak mau menceritakan terlalu besar ke arah sana. Intinya gini, apapun yang terjadi dalam hidupku dan keluargaku, aku sudah terima dengan baik. Kalaupun misalnya itu dibuat oleh orang-orang yang selama ini tidak senang terhadap bisnis keluarga kami, atau iri, atau persaingan bisnis, atau apapun, aku kembalikan kepada kalian semua. Aku yakin pasti dunia berputar. Mungkin ini juga sebuah pembelajaran bahwa apapun yang terjadi bisa berubah, walaupun kita tahu bahwa yang namanya rezeki sudah diatur. Aku juga nggak bisa memaksakan diri harus menjadi orang kaya dan segala macam. Ini sudah kejadian, aku ikhlas, aku memaafkan, dan aku juga minta maaf keluargaku kalau misalnya keluargaku atau aku punya banyak salah kepada semuanya, atau rekan-rekan bisnis kemarin yang sempat mengalami kesulitan terhadap kejadian seperti ini. Tapi semuanya sudah beres. Ya mudah-mudahan bisa menerima ceritaku inilah dengan baik. Tapi sudah konsultasi ke guru agama atau paranormal itu terkait hal ini? Karena kan kamu juga bisnis juga hancur Terakhir juga, kan? Jadi mama itu 2010 akhir dibawa sama aku naik motor, ditaruh di tengah. Ya Allah, biar almarhum diterima semua amal ibadahnya, maafin saya Ma. Diikat sama aku karena udah nggak inget, dibawa ke kiai orang pinter dari Kalimantan, diobatin di situ. Itu setiap jam 2 malam dia gedor-gedor ubin. Terus kalau keluar kamar mandi, maaf nggak, tiba-tiba lupa nggak pakai busana. Dulu masih ada uangnya, waktu awal-awal tuh uang dibuang-buang, dibakar. Jadi aku nyaksiin betul hal itu. Nah kembali lagi, aku nggak mau menyalahkan kepada siapapun. Aku juga masih suka punya ketemu sama kiai, aku masih suka ziarah. Yang mudah-mudahan ini ketika aku ikhlas, semua juga bisa berjalan. Karena ini juga sudah dilewatin sama aku. Aku sudah berada di posisi ini di tahun 2023 ini, sudah hampir 12 tahun. 6 tahun yang lalu lah aku mengalami ini semua sampai final banget, dan sekarang aku masih berjuang. Mudah-mudahan cerita ini juga bisa jadi hikmahnya, bukan buat teman-teman di luar sana, tapi buat diri aku sendiri. Aku bisa mengambil hikmah dan akhirnya bisa berani speak up lah di tahun 2023. Kerja satu lagi. Sekarang itu survive-nya selain kerja tadi,
seperti apa cara mencari uang? Ekonomi, Apakah perekonomian. berdagang ataukah seperti Adikku apa? berdagang, adikku jualan, kakakku juga lagi survive dalam sebuah pekerjaan. Jujur saya juga lagi cari modal, pengen bikin usaha baju dan lain-lain. Karena saya udah coba ngelamar ke beberapa perusahaan, malah mereka jawabnya gini, udah saya lamar, mau digaji berapa, gitu. Jadi udah bingung sendiri, jujur. Sampai terakhir aku WA tahun lalu tuh ke Mbak Indah Edisud, dia kebetulan punya event organizer, sampai ya udah ada yang mau nggak jadi apa namanya kalau yang ingin artis tuh apa LO, nggak apa-apa mbak, serius aku masih ada demo, nggak apa-apa mbak gitu. Jadi intinya aku nggak alergi terhadap pekerjaan apapun, cuman ya aku sih berharap ketika aku sudah dikasih warisan terbesar oleh mama, terutama di bidang suara, mudah-mudahan aku bisa ketemu lagi rezekiku di nyanyi, bisa bikin lagu lagi, bisa ada orang yang mau bikin lagu lagi, masih percaya aku nyanyi. Kemarin juga aku tahu diri lah, aku nggak cakep-cakep apa gimana, aku bilang tapi kalau casting aku mau lah, siapa tahu lah cocok. Alhamdulillah ada besoknya ada yang mau nawarin casting buat acara komedi, ya ayo aja. Intinya apapun intinya aku jalanin karena ya kondisi aku sekarang teman-teman tahu ya, aku kondisi buat survive untuk hidup gitu. Jadi aku nggak pernah mau milih-milih kerjaan apapun. Tapi ya kembali lagi, banyak sekali teman-teman yang DM ke aku nih, aku ngomong di depan media, banyak yang DM ke aku mau transfer aku bukan sombong, aku nggak terima donasi, demi Allah demi Rasulullah aku nggak terima donasi. Tapi kalau aku diajak kerja aku mau. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, bukan aku nggak sopan atau nggak appreciate bantuan teman-teman, tapi kalau untuk kerjasama aku mau, tapi kalau ditransfer insya Allah aku belum mau gitu. Maksudnya supaya nggak aku tetap menjaga amanah mama untuk mas jangan sampai derajat kita nanti bagaimana ya, kamu harus berbakat. Jadi itu buat aku jadi tetap aku pengen jadi mohon maaf ya teman-teman yang aku nggak respon WA-nya minta nomor rekening mau transfer, aku nggak ada maksud sombong lo udah susah ditransfer nggak mau, nggak, cuma maksudnya kalau kerja aku mau, kalau kerjaan aku mau, kalau maksudnya pekerjaan res ayo nyanyi di kafe sini ada transportnya apa segala macam mau, maksudnya ya kali aja ada yang videoin ingat lagi apa segala masih mau aku. Tapi kalau yang ditransfer hapunten mohon maaf aku belum bisa nerimanya lagi. Masih tinggal di kosan sekarang? Ya tinggal di kosan. Per bulan berapa? Per bulan 2,5 juta. Sama papa? Enggak, papa di Bandung, papa sudah di keluarganya, papa sudah menikah lagi. Jadi tinggal kita anak-anak. Alhamdulillah kosanku juga bagus, ada maksudnya hidupku layak lah, maksudnya hidupku bukan berarti susah seperti tahun kemarin, layak, cuma memang lagi mau cari jalan untuk semoga bisa ketemu, ya mudah-mudahan sih bisa nyanyi lagi gitu. Jadi ada beberapa dari ini, terima kasih banyak teman-teman juga yang produser label, kemarin ada beberapa yang hubungin aku mau ngajak ketemuan, mau kontrak, ya mudah-mudahan. Tapi sekali lagi kalau ditanya res dari kejadian ini kan banyak yang WA, ayo cepat segera bikin single lah, aing teh nggak punya strategi buat ini terus dibikin single, enggak. Jadi emang belum ada persiapan apa-apa gitu, karena ini tuh nggak direncanain gitu. Jadi bukan tujuan berita ini terus bikin single biar langsung ada lagunya, enggak. Jadi sampai sekarang aja ya bikin lagu gimana, nanti bikin lagu gitu. Jadi aku ngalir aja lah, ibaratnya apapun yang terjadi di tahun ini aku ngalir, yang penting aku lega. Terima kasih buat semuanya, minta maaf aku bukan nggak menghargai teman-teman, aku sebagai seorang public figure bukan nggak menghargai konsumsi ini, nggak aku sebar ke teman-teman. Tapi buat aku dengan keadaan ini aku lega, sekarang aku bisa jadi diriku sendiri. Aku juga minta maaf kepada semua teman-teman yang merasa kecewa nggak aku kasih tahu dalam keadaan ini, karena tujuannya nggak ada apa-apa. Terima kasih buat Averdi, semoga Allah balas kebaikan Averdi, Raffi Ahmad, jadi Sebako, jadi Sumati, semua terima kasih. Oke, Kak, satu lagi dong, maaf banget, tapi Kak, apa meninggalnya mama itu karena efek dari ini atau gimana? Jadi ada kemarin aku dari Padang, dia cuman bilang sama aku gini,
Mama Resa meninggal sakit ya. Iya sakit Bude, aku bilang, dia orang Jawa. Oh, banyak sholat ya, banyak apa ya. Jadi gini, mama itu selalu kepikiran kita. Jadi mungkin ketika dia pergi, mungkin dia masih berpikir bahwa ini gimana nih keadaan anak-anak gue, masih begini, masih begitu, masih segala rupa. Terus bisa dibilang, ada yang bilang ini mama meninggal karena cancernya dari mulai maaf ya, kejadian yang katanya disantet atau segala macam, akhirnya jadi cancer terus meninggal. Terus banyak juga yang bilang sama aku bahwa insya Allah orang yang meninggal karena terzolimi insya Allah husnul khotimah. Tapi kembali lagi, aku tidak mau masuk ke area situ. Yang jelas aku sekarang berusaha gimana mama tenang, mama bangga punya Resa Herlambang, bisa nyanyi lagi, bisa apa ya kalau cerita mama bisa nyaksiin lagi mama udah keluar duit sekian banyak, mama udah keluar waktu sekian banyak, mama udah ibaratnya apa ya, aku nyanyi dia bawa baju, dia ngeluarin uang begitu banyak, sampai dia meninggal aku masih belum bisa yang terbaik. Waktu dia mau kemo yang keberapa aku masih belum bisa bayar BPJS 7 juta, sampai aku bilang ya udah ya Ma, kita alternatif aja ya. Jadi aku minta maaf sama kalau akhirnya cerita ini orang banyak tahu. Aku bukan maksudnya pengen cerita hal pribadi keluarga ke teman-teman ayah, aku nggak mau. Sekali lagi makanya aku nggak mau dikasihani, aku nggak terima donasi, aku bukan gimana, karena aku masih mau jaga derajat mama. Yang kita harus tetap jaga derajat, harus terlihat baik, harus nggak boleh ya mas minta sama orang, nggak boleh ya mas jual susah. Itu aku pegang. Jadi apa, aku ikhlas, aku terima kasih. Dan apa ya, terima kasih. Aku apapun kejadiannya, mama sudah dipanggil Allah, dan aku berharap mama tenang, mama ridho, mama bisa lihat. Karena sebelum dia meninggal dia cuma ngomong, kapan mas nyanyi lagi, kapan mas tampil di TV lagi. Aku bilang insya Allah ya ma, mudah-mudahan Esa punya rezeki bisa bikin lagu lagi, bisa bikin video klip. Udah kerja sama orang, tapi lagi nunggu mungkin promosi. Mudah-mudahan Allah masih kasih percaya aku masih bisa menghibur, masih punya suara. Aku nggak punya keahlian lain, aku cuma punya suara. Mudah-mudahan masih bisa dance, tapi mudah-mudahan lah masih bisa tampil lagi. Udahlah, aku nggak mau. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Mas.